Saya merasakan dan meyakini ketika kita berbuat untuk agama Allah, ya, kita mensyiarkan agama Allah di dalam kuta itu, maka persoalan-persoalan kecil itu akan Allah jauhkan dari kita. Ketika kita juga duduk di parlemen, kita punya kewenangan untuk mengambil sebuah kebijakan bersama-sama dengan pemerintah daerah, tentunya ini sangat luar biasa manfaatnya untuk masyarakat, gitu Ustaz. Makanya saya sudah minta izin kepada orang tua, direstui juga dari istri. Insya Allah saya sudah bulat tekadnya untuk maju menjadi caleg DPRK di Dapil 5 dari Partai PKS. Kalau kita cerita-cerita dengan masyarakat selalu bilang PKS baik, PKS sangat luar biasa. Ya, betul. Di mana-mana ada musibah selalu hadir. Itu jadi kebaikan-kebaikan PKS itu selalu muncul. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa belum ada sampai detik ini yang duduk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Amin. Dalam acara Serba Sahdari, yaitu cerita bareng Sahdari. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berada di PT Amanah Mumtaz Haramain yang merupakan salah satu untuk keberangkatan kita melaksanakan ibadah haji plus ataupun juga perjalanan umroh yang berada di Kutacani, Aceh Tenggara, yang dikelola oleh Ustadz Abi Hasan yang kali ini akan menjadi narasumber kita. Dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Ya baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Kegiatannya padat Ustaz ya? Alhamdulillah. Untuk pertama, biografi singkatnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abi Hasan bin Haji Muhammad Yaqub, ya, lahir di Tanah Merah pada tanggal 27 September 1984. Alhamdulillah sudah menikah, mempunyai satu orang istri dan satu orang anak. InsyaAllah akan lahiran juga adiknya dalam beberapa hari ini Ustaz. Amin, ya, amin. Mudah-mudahan lancar Ustaz. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kegiatan sehari-hari seperti biasa Ustaz ya. Kita menjalankan kegiatan-kegiatan program sosial dan mengelola travel amanah ini. Sementara untuk jenjang pendidikan sendiri, saya sekolah SD Impres di Tanah Merah ya selama 6 tahun, lanjut di SMP Negeri 1 Badar selama 3 tahun. Setelah itu mondok di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Paya Bundung Medan selama 4 tahun karena program taksis ya, 4 tahun di sana. Dilanjutkan kuliah di Abu Yatama dan sekarang statusnya masih mahasiswa nih Ustaz. Mahasiswa di UISU, ngambil program pasca sarjana manajemen ya. Ya, sekarang masih semester 2. Semester 2. Ya, kita programkan insyaallah tahun depan sudah selesai. Ustaz. Amin, amin ya. Ya baik Ustaz, ini selanjutnya kalau kemarin itu kan namanya itu adalah PT Amanah Travel Indonesia. Ya, betul. Sekarang ini sudah berubah nih Ustaz menjadi PT Amanah Mumtaz Haramain. Ya, betul. Gimana ceritanya? Jadi gini Ustaz, PT Amanah Travel Indonesia itu punya abang ya, kerabat abang saya, Bang Denny Masri namanya, di Medan. Ketika itu saya membuka kantor di sini sebagai kantor cabang Ustaz. Kantor cabang. Alhamdulillah pada tahun 2023 ini saya juga minta izin ke beliau, saya mendirikan PT sendiri. Jadi PT Amanah Mumtaz Haramain ini Ustaz sudah PT sendiri ya. Bukan cabang lagi. Bukan cabang. Saya sebagai komisaris utamanya di sini, dan ini adalah PT Umroh ya asli Empung Anak Cani, jadi Ustaz. Bukan lagi cabang-cabang dari luar. Langsung punya Anak Cani. Ya, tetapi memang karena ini baru berdiri, kita belum memiliki PPU Ustaz. Ya, PPU-nya itu kita masih dompleng ke Kun Travel. Ya, Kun Travel yang ada di Pekanbaru, yang komisarisnya juga abang saya, Abang Abi Bahrun ya. Karena persyaratan untuk pengajuan PPU itu
harus 1 tahun berjalan dulu, baru boleh kita melakukan pengajuan PPU. Tapi berjalan tidak apa-apa ya, tetapi kita kerjasama dengan perusahaan yang sudah ada PPU-nya, Ustaz. Mudah-mudahan nanti akan bisa juga tercapai, Ustaz. Amin, insya Allah, Ustaz. Target kita tahun depan itu sudah keluar PPU-nya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Apa kelebihannya nih, Ustaz? Kelebihannya kalau kita mau berangkat umroh ataupun haji plus lewat PT Amanah Mumtaz Haramain, supaya masyarakat tahu, Ustaz. Betul. Jadi yang pertama kelebihannya, Ustaz, seperti saya bilang tadi, enda selimpungan anak Cani. Setiap keberangkatan, setiap bulannya alhamdulillah kita sudah plot keberangkatan. Jadi itu langsung dibimbing oleh anak Cani, Ustaz, secara bergantian. Gitu, Ustaz. Untuk harga sebenarnya relatif standar ya dengan yang lain, karena dari Kementerian Agama juga membuat standarisasi harga. Tidak boleh dijatuhkan karena nanti yang merasa kecewa itu pasti jamaahnya. Ya, sedikit kunci sebenarnya, Ustaz. Sedikit kunci untuk memilih travel itu, Ustaz. Jadi jangan kita tergiur dengan harga murah. Betul. Kuncinya semakin jauh hotel dari masjid, maka harga pasti semakin murah. Semakin dekat hotel dengan masjid, harganya pasti semakin mahal. Itu aja kuncinya, Ustaz. Jadi PT Amanah Mumtaz ini itu hotelnya gimana? Dekat atau jauh? Jadi makanya, Ustaz, kita membuat beberapa paket, Ustaz. Setiap bulan itu paketnya berbeda. Berbeda. Contoh, Ustaz ya. Untuk keberangkatan tanggal 6 September ini ada 51 jamaah ya, sudah full semuanya, satu bus maksimal. Jadi di harga 32 juta, Ustaz. Jadi ini paket standar sebenarnya. Kalau di Madinah itu jaraknya sekitar 75 meter antara hotel dengan pelataran masjid. Di Mekah itu sekitar 200 meter paling jauh dari hotel ke masjid. Dan hotelnya bintang 4 dan bintang 5, Ustaz. Ya. Itu untuk bulan 9. Untuk tanggal 15 Oktober keberangkatan sekarang sudah ada 20 jamaah yang mendaftar. Jarak hotel dengan masjid di Madinah itu sekitar 80 meter. Iya, di Mekahnya sekitar 220 meter. Jadi masih mampu kita jangkau dengan jarak berjalan kaki. Untuk bulan Desember, keberangkatan tanggal 4 itu bersama saya insyaallah paket VIP. Ya, yang mana harganya 37.500.000, Ustaz. 37.500.000 itu pakai pesawat premium ya, di Madinah ke Mekah juga nanti kita memakai kereta cepat. Hotelnya di Madinah itu di Golden Tulip yang jarak itu hanya 20 meter dari pelataran masjid, dan di Mekah nanti di Sofwah Orchid. Gitu keluar dari hotelnya nanti langsung pelataran Masjidil Haram. Jadi fasilitas yang kita dapatkan ya berbanding lurus dengan harga yang kita jual. Jadi masyarakat ini harga sesuai dengan fasilitas, Ustaz. Jadi jangan tertipu, nanti ada yang jual 25 juta, itu bisa kita pastikan hotelnya nanti sampai 600 meter, 500 meter dari masjid. Jadi kesulitan juga ya. Tapi kita, Ustaz, memang tidak mau membuka paket yang murah gitu, Ustaz. Kenapa? Karena rata-rata yang berangkat umroh dari Aceh Tenggara itu orang-orang tua, Ustaz. Jadi kasihan kita ketika membawa orang tua, mereka terakhir itu tidak sholat ke masjid, Ustaz. Banyak kejadian. Sholatnya di mana? Iya, sholatnya di kamar hotel. Itu masalahnya, Ustaz. Padahal banyak pahala-pahala. Iya, padahal yang kita kejar di sana adalah pahala sholat di masjidnya. Kata Rasulullah SAW ya, sholat di masjidku lebih utama 1000 kali daripada sholat di masjid lain. Itu di Masjid Nabawi. Sholat di Masjidil Haram itu kata Rasulullah lebih utama 100.000 kali apabila kita dibandingkan sholat di masjid lain. Itu yang kita kejar. Gara-gara selisih 3 juta, 4 juta, 5 juta, ya kita tidak mendapatkan fadilah ini. Saat ini disayangkan. Bagaimana tata cara ataupun cara-caranya kita bisa mendaftar ke PT Amanah Mumtaz? Jadi setiap bulan kita buka ya keberangkatan umroh. Caranya cukup membawa KTP saja ya, fotokopi KTP-nya, dan bawa DP 5 juta. Untuk pelunasannya itu 1 bulan sebelum keberangkatan. Gitu, Ustaz. Ya. Berarti bisa dicicil, Ustaz ya? Bisa dicicil, ya boleh dicicil. Nanti yang penting sebulan sebelum keberangkat itu sudah lunas, Ustaz. Apakah mendaftarnya langsung ke kantor PT Amanah ini, atau mungkin ada titik-titik tertentu yang sudah lebih mempermudah, Ustaz? Ya, sebenarnya kita hampir setiap kecamatan itu ada perwakilan, Ustaz. Ya, ada keterwakilan. Tetapi memang sekarang lebih banyak langsung daftar ke kantor. Nanti perwakilannya yang membawa kemari, Ustaz. Tetapi apabila ada ayah bunda yang sibuk, mungkin ada kegiatan, belum sempat datang kemari, nanti hubungi kami. Kami nanti yang akan datang langsung ke rumah, Ustaz. Masya Allah. Dengan membawa perlengkapan dan tentunya membawa kwitansi juga. Jadi gitu, tidak repot-repot. Tidak repot-repot. Ya, itu pelayanan khusus dari kita, Ustaz. Alhamdulillah. Ini kan kita mengenal sosok Abi Hasan. Pernah kita dengar juga yaitu
penghulu rasa bupati atau orang. Saya pernah juga dengar seperti itu. Ustaz. Mungkin bisa juga disampaikan Ustadz pengalamannya menjadi kepala desa dan banyak organisasi yang digeluti Ustaz. Jadi alhamdulillah Ustaz, pada tahun 2016 saya diamanahkan oleh masyarakat untuk menjadi penghulu Kuta Badar Indah dan berakhir masa jabatan tahun 2022 yang lalu, selama 6 tahun tentunya. Jadi tentunya selama 6 tahun langsung bersentuhan dengan masyarakat itu kita mendapatkan begitu banyak pengalaman dan pelajaran hidup Ustaz. Ya, karena kalau sudah menjadi penghulu ini, ya namanya pun kalau bahasa alasnya itu kampung sepalit, ya. Jadi basahan masyarakat itu kita harus siap. Ya, harus siap. Apapun persoalan masyarakat, permasalahan yang mereka hadapi, ya kita tempat mereka mengadu. Apakah itu masalah keluarga, masalah bertetangga, ya, atau masalah ekonomi, bahkan mereka sering mengadu ke kita dan kita sebagai orang tua yang sudah dituakan di desa itu, ya setidaknya mampu memberikan solusi, apalagi mampu mengatasi apa-apa yang mereka rasakan atau problemnya gitu Ustaz. Saat jadi kepala desa itu banyak kegiatan yang Ustadz buat. Jadi kegiatan masjid, kegiatan masyarakat, bahkan yang terkenal juga itu di bulan Ramadan Ustadz sampai buat apa namanya Ustadz? Ramadan Fair ya. Ramadan Fair itu kan sangat viral juga di Aceh Tenggara. Jadi bagaimana cara Ustadz mengupayakan sehingga bisa terlaksana berbagai macam kegiatan? Balik ke diri kita Ustaz. Kemauan kita, apakah kita ini mau menjadi salah satu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi motivasinya itu yang pertama. Yang kedua, saya memang sudah tekadkan di dalam hati, ya ketika menjabat menjadi kepala desa itu bukanlah suatu jabatan, tetapi amanah yang harus kita jalankan tentunya sesuai dengan bagaimana yang suri tauladani oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan selama 6 tahun ini memang saya fokusnya ke keagamaan, kegiatan keagamaan Ustaz. Karena di dalam pikiran saya, ya, tentunya ketika kita berbuat untuk agama Allah, pasti semua urusan kita baik dunia dan akhirat nanti Allah permudah. Itu konsep yang pertama Ustaz. Pasti. Alhamdulillah selama kita berjalan Ustaz, selama 6 tahun saya menjabat sebagai kepala desa, tidak pernah menyidangkan warga terkait masalah pertengkaran baik dalam rumah tangga ataupun antar bertetangga. Ini berkah yang pertama kami rasakan Ustaz, ya. Belum pernah menyidangkan. Artinya apa? Saya merasakan dan meyakini ketika kita berbuat untuk agama Allah, ya, kita mensyiarkan agama Allah di dalam Kuta itu, maka persoalan-persoalan kecil itu akan Allah jauhkan dari kita. Oleh karena itu, ya selama 6 tahun saya menjabat, 5 tahunnya Ustaz, alhamdulillah setiap tahun itu kita membuat program karantina hufaz di Masjid Darussalikin Kuta Badar Indah. Jadi ada anak-anak yang kita datangkan, ya juga untuk warga Badar Indah, anak-anaknya juga ikut melakukan karantina Quran Ustaz. Menghafal Al-Quran full selama Ramadan. Yang mana kegiatan ini semuanya gratis. Nah, untuk sumber dananya sendiri, ya kita alokasikan sebagian dari dana desa dan sebagian kita cari funder Ustaz. Ya, funding, ya, ada donatur dari kalangan saudara-saudara kita yang dermawan gitu Ustaz. Dan pada Ramadan tahun 2021 kalau saya tidak salah, ya, kita mengadakan Ramadan Fair. Ramadan Fair ini cukup viral juga di Aceh Tenggara karena mungkin satu-satunya kuta di Aceh Tenggara yang melaksanakan Ramadan Fair ini Ustaz. Ya, bahkan betul. Tingkat kabupaten pun belum ada. Belum. Kita doakan semoga pemimpin kita kelak, ya, bisa mengadakan Ramadan Fair tingkat kabupaten Aceh Tenggara, ya. Jadi untuk Ramadan Fair ini sendiri, ya kita laksanakan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat yang ada di Badar Indah. Yang mana pada saat itu sebenarnya COVID Ustaz. Di akhir-akhir COVID, ya. Kita tahu COVID itu bagaimana rasanya mencekamnya di awal-awal. Jadi kita berpikir bagaimana supaya warga Kuta ini bisa mendapatkan income, ya, dari kegiatan Ramadan Fair ini. Dan alhamdulillah itu kalau saya tidak salah sekitar 40 stand itu dikelola oleh warga Kuta. Mereka berjualan di sana secara gratis. Tetapi ketika sore hari kita membuka infak. Ya, untuk yang membuka stand itu mereka berinfak untuk kegiatan-kegiatan yang ada di masjid selama Ramadan. Sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah Ustaz. Dan yang datang itu tidak hanya dari Kuta Badar Indah Ustaz, ya. Ya.
yang datang itu tidak hanya dari Kutu Badar Indah ya, dari kalangan Forkopimda, alhamdulillah itu sangat mendukung. Waktu itu yang buka Bapak Wakil Bupati Bapak Buhari ya. Setiap sore itu orang berdatangan. Ya. Jadi kuncinya saya perhatikan Ustaz, walaupun Badar Indah ini tempatnya agak masuk ke dalam ya, tetapi ketika kita bisa menggunakan media sosial dengan efektif ya, maka insya Allah itu manfaatnya luar biasa. Bisa diketahui oleh kalangan luas. Orang-orang kan menganggap nih kalau Ustadz itu kan biasanya urusannya pengajian aja, kemudian urusannya hanya di masjid dan lain sebagainya. Jadi ada memang beberapa organisasi yang saya komandoi saja. Beberapa organisasi ini sebenarnya diminta ke saya Ustaz, diminta untuk dipegang, untuk dibesarkan. Yang pertama itu ada IKRH yang namanya Ikatan Keluarga Ar-Raudhatul Hasanah. Jadi ikatan para alumni yang pernah mondok di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Payabuntung Medan ya. Yang mana kegiatannya itu Ustaz, alhamdulillah selama 3 tahun berjalan ini kita setiap Ramadan itu mengadakan safari Ramadan ke beberapa titik masjid. Jadi kita mengisi untuk tausiahnya, ceramah ya. Juga kita menjadi imamnya, menjadi imam, dan kita mengumpulkan dari anggota IKRH ini beberapa infak yang kita salurkan pada saat safari Ramadan tersebut. Apakah itu berbentuk semen, besi ke tempat masjid-masjid yang lagi dibangun. Itunya IKRH. Yang kedua ada pesihat ya. Pesihat ini memang agak unik sedikit ya, Ustaz. Ya. Karena kalau pesihat ini semua tipikal manusia ada di dalam. Ya, betul. Jadi untuk sekarang ini mulai dari penyanyinya, rodesnya, pemain keyboardnya sampai ke bancinya Ustaz, itu menjadi anggota saya. Betul. Jadi tinggal bagaimana kita mengayomi mereka, dan tentunya kita ingin mengajak mereka ke arah yang lebih baik. Tentunya Ustaz. Jadi saya tetap berusaha bagaimana supaya kita bisa mewarnai. Jadi jangan kita sempat diwarnai. Jangan sempat kita diwarnai. Ya, betul. Makanya memang betul kata Ustaz tadi, kalau brandnya Ustaz itu kerjanya di masjid, di pengajian, tapi kalau saya memang agak berbeda Ustaz. Nah, di semua kalangan ya saya masuk. Karena memang mungkin karakter Ustaz ya. Jadi dengan siapa saya bergaul, berteman seperti itu. Ya baik Ustadz, ini juga Ustadz kan salah satu presiden Genpro gitu Ustadz. Presiden Aceh Tenggara ya. Di Aceh Tenggara presiden. Jadi mungkin masyarakat belum tahu nih Genpro itu seperti apa gitu. Jadi memang di Aceh Tenggara ini kita ada namanya sebuah organisasi yang namanya Genpro, Global Entrepreneur Profesional, yang mana ini adalah perkumpulan pengusaha Ustaz. Jadi levelnya itu tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Jadi yang luar biasa dari komunitas ini adalah jaringannya Ustaz. Iya, ketika kita bisa masuk ke dalam, ya kita bisa mendapatkan jaringan bukan hanya dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Yang paling penting adalah kita bisa mendapatkan edukasi tentang dunia wirausaha secara gratis. Gitu dia Ustaz. Itu kegiatannya Ustaz, Genpro itu apakah ada kegiatan mingguan, bulanan atau gimana Ustaz? Ya, baik Ustaz. Sebenarnya kita Genpro ini sekarang maksimalkan di grup WA Ustaz ya. Grup WA, dan tentunya juga selain grup WA ini kita juga membentuk grup-grup kecil yang namanya mentoring bisnis Ustaz. Iya, ada mentoring bisnisnya. Contohnya nanti ada sekitar 4-5 orang kita jadikan satu grup, dan ini kita berikan pendidikan tentang dunia kewirausahaan. Alhamdulillah ya, setelah 2 tahun berjalan, terakhir tahun yang lalu kita mendapatkan kepercayaan dari Bank Aceh Ustaz. Bank Aceh. Iya, untuk mengelola CSR mereka, untuk meningkatkan kemampuan ya para pelaku UMKM yang ada di Aceh Tenggara. Ya, yang terakhir kita adakan acaranya itu di Oprum Sekretariat Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Itu Ustaz. Mungkin bisa dibuka sedikit Ustaz masalah bisnis Ustaz. Ya, jadi masalah bisnis gini Ustaz. Jadi kita tidak boleh jalan begitu saja. Kita usahakan, kita belajar dari pengalaman orang Ustaz. Ini sebenarnya yang paling berharga. Kita bisa mendapatkan ilmu dari pengalaman orang lain. Jadi ketika kita memulai usaha, kita jangan sempat masuk ke lubang yang jatuh ya, sebagaimana yang dialami oleh orang lain. Jadi ilmu ini yang penting. Jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Ya, jangan sempat jatuh ke lubang yang sama Ustaz. Ya, jadi ini yang kita upayakan. Jadi ilmu-ilmu ini memang penting Ustaz. Kalau kita bicara masalah bisnis, memang yang pertama itu di mindset Ustaz. Mindset ini sangat penting. Nah, karena mindset ini bukan otak Ustaz, tapi pola pikir kita. Pola pikir kita Ustaz. Contoh seperti ini Ustaz.
Ustadz pingin punya mobil yang dipakai bisa kencang, bagus, jadi jaraknya ditempuh dari Kota Cani ke Medan itu cukup 4 jam saja. Ustadz bisa beli Land Cruiser, Ustadz. Yang terbaru itu harganya sampai 3,4 miliar. Mobil bagus, ya, mesin oke, tahun tinggi. Tetapi kalau Ustadz punya mindset, kalau ngebut itu bahaya, bisa masuk jurang, sama aja. Ustadz itu sampainya ke Medan itu 6 sampai 7 jam juga. Cuma mobilnya bagus, ya, tahun tinggi, harganya mahal. Kalau mindset kita itu tidak berubah. Kecepatannya sangat luar biasa. Tetapi Ustadz punya mindset kalau ngebut itu bahaya. Kecelakaan sama aja. Mobilnya Ustadz pakai itu sampai ke Medan 6-7 jam juga, Ustadz. Itu mindset pola pikir kita. Sia-sia juga punya pesawat pribadi tapi nggak berani naik. Nggak berani naik, betul, Ustadz. Itu mindset Ustadz. Jadi mindset ini sangat luar biasa. Iya, mindset ini dulu kita ubah, Ustadz. Jadi kita harus punya mindset bagaimana menjadi orang sukses. Gitu, Ustadz. Untuk pembahasan terakhir dan ini yang paling penting. Yaitu Ustadz kan kita sudah tahu lah, insya Allah semua masyarakat sudah tahu bahwa tahun ini Ustadz mencalonkan diri, yaitu dari Partai PKS. Betul, untuk maju menjadi anggota DPRK, Ustadz, ya? Iya, betul. Menjadi anggota DPRK Dapil 5 di Aceh Tenggara. Iya. Yang pertama yang ingin kami tanyakan, Ustadz, apa motivasi Ustadz sehingga mencalonkan diri menjadi anggota DPR? Jadi motivasi untuk saya pribadi, Ustadz, yang pertama itu ya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi memang betul, Ustadz, ketika saya menggeluti di dunia usaha ataupun kegiatan-kegiatan sosial itu kita bisa berkontribusi untuk masyarakat yang luas. Tetapi saya berpikir ya, ketika kita juga duduk di parlemen, kita punya kewenangan untuk mengambil sebuah kebijakan bersama-sama dengan pemerintah daerah, tentunya ini sangat luar biasa manfaatnya untuk masyarakat, gitu, Ustaz. Makanya saya sudah minta izin kepada orang tua, direstui juga dari istri. Insya Allah saya sudah bulat tekadnya untuk maju menjadi caleg DPRK di Dapil 5 dari Partai PKS. Dari Partai PKS. Ya. Kalau kita cerita-cerita dengan masyarakat, masyarakat selalu bilang PKS baik. PKS sangat luar biasa. Ya, betul. Di mana-mana ada musibah selalu hadir. Itu jadi kebaikan-kebaikan PKS itu selalu muncul. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa belum ada sampai detik ini yang duduk? Jadi ini sebenarnya permasalahan yang klasik ya di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Jadi kasarnya itu, Ustaz, nggak ada uang susah untuk duduk. Betul, gitu nih, Ustaz. Itu langsung. Jadi sebenarnya ini tidak bisa juga kita salahkan masyarakat kita, Ustaz. Ya. Memang ketika ini mohon maaf ya, kita bukan mencari kejelekan orang lain, tetapi kita di sini mungkin mencari akar permasalahannya. Permasalahan yang saya perhatikan ya, ketika mereka memilih calon wakil mereka dan duduk di parlemen. Setelah duduk di parlemen, yang duduk ini lupa akan janji-janjinya. Oleh karena itu mungkin karena lama-kelamaan jadi masyarakat pun mulai merasa bosan. Jadi kalau tidak sekarang kapan lagi kita ambil manfaatnya? Itu yang ada di mindset masyarakat. Di mindset masyarakat. Jadi yang paling berbahaya gini saya perhatikan, Ustaz. Kalau dalilnya jelas, Ustaz. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan disogok itu dalam neraka, Ustaz. Itu sudah jelas dalilnya ya. Jadi kita berpikir terlalu zolim kita ini apabila gara-gara uang 100-200 ribu ya kita mengajak orang untuk masuk neraka, Ustaz. Ya, betul. Ini sangat zolim. Tetapi Ustaz, insya Allah kita mungkin buat mekanismenya, Ustaz. Jadi insya Allah saya nanti akan memperbanyak saksi dan tim ses, Ustaz. Kita perbanyak saksi dan tim ses kita dan itu nanti akan dibuatkan akad. Kita buatkan akad, mereka memilih ya dan memenangkan kita, Ustaz. Karena mereka sudah kita buatkan akad dan di SK-kan menjadi saksi ya dan menjadi tim ses, maka mereka ini berhak menerima upah kerja mereka. Secara regulasi ini juga tidak ada masalah. Insya Allah secara syariat ya kita berikhtiar ini juga tidak bermasalah. Karena perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah itu, Ustaz, di akadnya. Di akadnya. Makanya kita buat akadnya. Ada dasar kita untuk memberikan mereka uang. Tentunya sudah ketika orang yang sudah kita tunjuk menjadi tim kita, tentunya mereka mungkin tidak memilih kita. Kita berharap mereka juga mengajak keluarga dan tetangga mereka untuk memilih kita, gitu, Ustaz. Mungkin ini salah satu strategi bagaimana kita meminimalisir kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat kita.
Ya, berarti itulah langkah-langkah untuk mengantisipasi seperti untuk itu, mengantisipasi. Tapi kita berharap Ustaz, dan saya yakin suatu saat kelak Aceh Tenggara ini ya, mungkin tidak di zaman kita, tidak di anak kita atau cucu kita, saya yakin Ustaz, suatu saat nanti Aceh Tenggara ini akan mendapatkan pemimpin yang takut kepada Tuhannya, ya, dan dicintai oleh rakyat dan dia mencintai rakyatnya. Amin, ketika ya ini terwujud, insya Allah Aceh Tenggara ini akan sejahtera dan makmur. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan itu akan segera lahir. Amin, amin Ustaz. Kemudian nih Ustaz, mungkin bisa langsung disampaikan kepada masyarakat Aceh Tenggara Ustaz. Ya. Ibaratnya kalau bahasa alasnya ngesohkan koja kata orang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tebakan kandu kerana orang tuaku, wan amiku, abang kakakku beserta anak-anak kami yang kami cintai. InsyaAllah tahun 2024 ya, saya mencalonkan diri untuk dipilih menjadi perwakilan dari masyarakat, khususnya di Dapil 5, Kecamatan Badar, Ketampi dan Darul Hasanah, untuk menduduki kursi parlemen yang ada di Aceh Tenggara. Oleh karena itu, tentunya Koja Simberatda Mewanku tidak bisa kami kerjakan hanya sendiri atau hanya didukung oleh keluarga. Tentulah sanak famili, keluarga tetangga kita, sindaoh pe kita pedoho, apalagi sindoho. Oleh karena itu, saya berharap tebakan kita kerana mohon dukungan dan pilihannya untuk saya Abi Hasan dari Partai PKS nomor urut 1 Dapil 5 untuk nanti pada pemilihan 14 Februari 2024. InsyaAllah aku malak kurok menjanji muluk-muluk tebakan kandu kerana insyaAllah kita berbuat untuk kepentingan masyarakat, tidak menguntungkan, tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Karena ketika kita sudah duduk di sana berarti kita mengemban amanah, berarti yang kita pikirkan adalah masyarakat luas. Ya baik sahabat Sadari Official, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.